Dulu, ada seorang anak bernama Lionel Andres Messi. Dia lahir pada tanggal 24 Juni 1987 di Rosario, Santa Fe, Argentina. Ayahnya merupakan seorang manajer perusahaan baja dan ibunya bekerja di manufaktur magnet. Terlahir dalam keluarga yang mencintai sepak bola, dia kemudian juga mulai mencintai sepak bola. Semasa kecilnya, dia selalu bermain bola dengan kakak dan saudara-saudaranya. Bahkan dia masuk dalam klub lokal Grandoli saat masih berumur 4 tahun. Dia kemudian masuk ke dalam klub Rosario 2 tahun kemudian saat berumur 6 tahun. Di sini dia berhasil mencetak 500 gol selama karir juniornya. Penonton sangat terpukau dengan gaya bermain dan trik bola yang dia tampilkan. Dia kemudian memiliki impian untuk menjadi pemain bola profesional. Dia ingin menjadi forwarder seperti idolanya Ronaldo. Namun pada saat berumur 10 tahun, dia didiagnosa dengan penyakit growth hormone deficiency. Ayahnya saat itu kebingungan untuk menangani biaya pengobatannya. Hal ini karena dia harus membayar $1.000 setiap bulannya dan asuransi yang dia miliki hanya dapat digunakan untuk waktu 2 tahun. Klubnya kala itu mau untuk menambahkan biaya pengobatannya, namun akhirnya mengingkari janjinya. Ayahnya kemudian harus bekerja ekstra untuk membiayainya. Saat berumur 13 tahun, Messi memiliki mimpi. Dalam salah satu interview, dia berkata bahwa dia ingin sekali bermain di Barcelona. Keluarganya kemudian berkunjung ke Catalonia karena keluarganya memiliki saudara di sana. Dia kemudian pergi ke Barcelona untuk mencoba mendaftar. Kemudian setelah dilakukan trial, Barcelona ingin langsung mengkontrak Messi. Namun Dewan Direktur kala itu mengatakan bahwa mereka sangat jarang mengambil pemain dari luar Spanyol, apalagi dengan umur yang sangat muda. Namun nasib baik menghampirinya. Di akhir tahun 2000, Barcelona dituntut untuk mencari talenta baru. Karena belum mendapatkan pemain muda baru, akhirnya Charlie Rexach membuat kontrak dengan Messi. Di tahun 2001, akhirnya keluarganya memutuskan untuk pindah di apartemen kecil yang dekat dengan stadion Camp Nou. Di tahun pertamanya, dia jarang dimainkan karena adanya cocok transfer dari klub sebelumnya Newell's Old Boys atau Rosario ke Barcelona. Mereka mengatakan sebagai orang luar, Messi hanya boleh bermain dalam pertandingan persahabatan. Dia juga susah untuk bersosialisasi kala itu hingga dianggap bisu oleh rekan setimnya. Messi kemudian juga mengalami homesick setelah saudara dan ibunya kembali ke Argentina. Hanya ayahnya lah yang kemudian menemaninya di Barcelona. Setelah setahun, akhirnya dia bisa terdaftar dalam Royal Spanish Football Federation di tahun 2002. Dia kemudian baru boleh bermain dalam berbagai macam kompetisi dan berhasil berteman dengan rekan seklubnya. Dia berhasil mencetak 36 gol dalam 30 pertandingan pada musim 2002-2003. Dia kemudian menjadi top scorer serta menjadi bagian dari Baby Dream Team untuk Barcelona. Di akhir musim, dia ditawari untuk bergabung dengan Arsenal. Rekan setimnya Cesc Fabregas dan Gerrard menerima tawaran itu. Sedangkan Messi memilih untuk menetap di Barcelona. Messi kemudian melakukan game official pada tanggal 16 November 2003. Karena dia bermain sangat baik, banyak yang kagum dengannya. Dia kemudian berlatih dengan Barcelona tim B dan juga seminggu sekali dengan tim inti Barcelona. Kala itu Ronaldinho melihat bakatnya, kemudian menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Dia juga percaya bahwa kelak Messi dapat melampaui dirinya. Dia kemudian dikontrak dengan klausul pembelian 30 juta euro pada 4 Februari 2004. Dia kemudian bermain dalam Barcelona tim B. Di sini dia bermain sangat baik hingga manajemen menaikkan klausul pembeliannya menjadi 80 juta euro. Di musim 2004-2005 dia mendapatkan garansi untuk menjadi starter di tim B. Tim utama Barcelona kala itu menganggap bahwa Messi adalah pemain yang mereka butuhkan. Mereka kemudian meminta manajernya untuk mempromosikan Messi langsung ke dalam tim utama. Dia kemudian memulai debutnya sebagai pemain profesional untuk Barcelona pada bulan Oktober 2004 sebagai pemain ganti. Pada tanggal 1 Mei 2005, Messi kemudian berhasil mencetak gol pertamanya dan memecahkan rekor sebagai pemain profesional termuda yang mencetak gol kala itu. Pada 24 Juni 2005, dia kemudian dikontrak sebagai tim utama dengan klausul pembelian mencapai 150 juta euro. Dia kemudian menjadi pemain starter. Dalam game starter pertamanya melawan Juventus, dia bermain sangat baik hingga mendapatkan standing ovation dari penonton. Bahkan Juventus kala itu ingin meminjam Messi. Tidak hanya Juventus, Inter Milan berani membayar klausul pembelian 150 juta euro tersebut. Manajemen langsung ingin melepasnya. Namun Messi lagi-lagi memutuskan untuk bertahan di Barcelona. Kemudian demi alasan legalitas, dia mendapatkan kewarganegaraan Spanyol demi dapat bermain dengan lebih leluasa. Dia kemudian menjadi pemain sayap kanan untuk membantu Samuel Eto'o dan Ronaldinho. Pada tahun 2006, dia mengalami cedera hamstring dan harus mengembalikan kebugaran serta kondisinya. Pada final Liga Champions, meskipun sudah sedikit membaik, manajemen kala itu memutuskan untuk tidak memainkannya dan dia tidak dapat merayakan kemenangan itu bersama rekan setimnya. Seiring berjalannya waktu, Barcelona mulai menurun performanya. Salah satu alasannya adalah seperti Ronaldinho sudah tidak mulai fit. Messi kemudian menjadi penggantinya saat berumur 20 tahun. Meskipun berhasil mencetak 16 gol dalam musim 2007-2008, dia kembali mengalami cedera hamstring dan harus beristirahat. Di musim 2008-2009, Messi mendapatkan kontrak dengan gaji 7,8 juta euro per tahunnya. Meskipun begitu, cederanya masih membayanginya. Untuk mengatasi masalah ini, Barcelona menyewa asisten pribadi untuk menangani gaya berlatihnya, nutrisi, dan menjaga kesehatannya. Dia kemudian dapat memaksimalkan potensinya secara penuh. Di musim ini, dia berhasil mencetak 38 gol dalam 51 game. Dia kemudian berhasil membawa Barcelona menjadi juara Copa del Rey, La Liga, dan Liga Champions. Setelah ini, klausul pembelian Messi meningkat tajam menjadi 250 juta euro dan gajinya dinaikkan menjadi 12 juta euro per tahun. Popularitasnya akhirnya semakin meroket.
Pada pertengahan musim 2009-2010, Barcelona masih mendominasi. Messi menjadi pemain yang mendapatkan 6 trofi dalam setahun. Dia juga berhasil memenangkan Ballon d'Or pertamanya dan FIFA World Player of the Year. Dia mengakhiri musim dengan 57 gol, membawa Barcelona memenangkan La Liga dan mendapatkan European Golden Shoe. Di musim berikutnya, Messi berhasil meraih juara La Liga yang kelimanya dan Liga Champions yang ketiganya. Kemudian dia digadang-gadang sebagai pemain yang setara dengan Pele dan Maradona. Di tahun 2012-2013, dia mendapat title ke-14-nya saat menjuarai Copa del Rey dan menjadi pemain yang mendapatkan 4 Ballon d'Or yang didapatnya pada tahun 2009, 2011, 2012, dan 2013. Di musim 2014 hingga 2020, dia juga memperoleh segudang prestasi dengan Barcelona, seperti 4 juara La Liga, 4 Copa del Rey, 2 Super Copa de España, 1 Champions League, 1 UEFA Super Cup, 1 FIFA World Cup, dan berbagai macam prestasi lainnya. Dia juga kembali mendapatkan Ballon d'Or di tahun 2016 dan 2019, hingga pada akhirnya pada 25 Agustus 2020, dia mengirim pesan ke Barcelona yang menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Barca. Namun manajemen kala itu mengatakan bahwa Messi hanya boleh meninggalkan Barca jika ada yang membelinya dengan harga 700 juta klausul pembelian. Akhirnya setelah beberapa perundingan, Messi akan bermain 1 tahun lagi untuk Barca. Dia kemudian berhasil membawa Barca kembali untuk memenangkan juara Copa del Rey. Dia juga berhasil memecahkan rekor Muller dengan 30 gol lebih dalam 12 musim secara beruntun menjadi 13 musim. Pada tanggal 1 Juli 2021, kemudian dia lepas dari kontrak dan menjadi free agent. Barca kemudian merundingkan mengenai kontrak perpanjangan. Namun karena isu keuangan, akhirnya Messi tidak memperpanjang kontraknya pada 5 Agustus 2021. Kemudian 3 hari setelahnya dia mengumumkan akan meninggalkan Barcelona. 2 hari kemudian dia menandatangani kontrak dengan PSG hingga bulan Juni 2023. Dia kembali bermain pada 29 Agustus 2021 untuk PSG. Di sini dia kemudian bergabung dengan Neymar dan Mbappe. Dia kemudian menerima Ballon d'Or ke-7-nya setelah berhasil mencetak 40 gol setelah membawa Argentina menjadi juara Copa America. Selain beberapa penghargaan tersebut, Messi juga masih memiliki segudang prestasi lainnya dalam ajang internasional selama karirnya. Karena Messi merupakan orang yang lebih pendek dan kecil, dia memiliki kelincahan yang luar biasa. Hal ini membuatnya dapat dengan lebih mudah melakukan manuver dan pergerakan yang tidak terduga. Selain sepak bola, Messi juga bergerak dalam berbagai aksi kemanusiaan. Di tahun 2004, dia pernah menjadi ambasador untuk UNICEF. Dia juga melakukan berbagai kampanye mengenai HIV dan juga membantu beberapa organisasi saat pandemi. Dalam 993 pertandingan, dia telah berhasil mencetak 785 gol. Kini Messi mendapatkan berbagai macam julukan seperti The Whistle atau Sang Musang, La Pluga, hingga digadang-gadang sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Bayangkan jika Messi menyerah mengejar mimpinya setelah didiagnosis memiliki penyakit. Bayangkan pula jika dia tidak memiliki keluarga yang suportif, yang selalu mengupayakan segalanya untuk mimpinya. Mungkin saja kita tidak akan pernah mengenal Messi seperti yang sekarang. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual. Dulu ada seorang anak bernama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dia lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Portugal. Ayahnya merupakan seorang tukang kebun dan merupakan part-time kitman, sedangkan ibunya seorang koki. Dia hidup dalam keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya merupakan pemabuk dan ibunya bahkan pernah berpikiran untuk tidak melahirkan Ronaldo karena kemiskinan. Namun beruntung karena dokter kala itu tidak mau melakukan prosedur tersebut. Bahkan di rumah dia harus tinggal dalam satu kamar berdesakan dengan saudaranya. Ronaldo kemudian mencari kegiatan yang dapat membuatnya bisa terdistraksi dari keluarganya, dan itu adalah sepak bola. Dia kemudian mulai menekuni sepak bola dan mencintainya. Dia bahkan sering tidak makan hanya demi bermain bola di luar. Saat berumur 7 tahun, dia dapat bergabung dengan klub Andorinha yang mana ayahnya merupakan kitman di sana. Dia kemudian berada di klub tersebut dari 1992 hingga 1995. Dari 1996 hingga 1997, dia kemudian bermain untuk klub nasional. Kemudian pada umur 12 tahun, dia menjalani uji coba dengan Sporting CP. Dia kemudian lolos seleksi. Kemudian dia memutuskan untuk pindah di dekat Lisbon untuk bergabung dengan Sporting Youth Academy. Di sini dia hampir tidak memiliki uang, teman maupun keluarga. Yang dia bawa hanyalah mimpi dan kerja kerasnya. Pada saat berumur 14 tahun, dia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi ke gurunya. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan fokus pada sepak bola. Ibunya kemudian mendukungnya dan pindah bersamanya supaya dia bisa lebih fokus dan terawat. Namun tidak di sekolah dan di tim, dia sering menjadi bahan ejekan bukan hanya karena dia miskin, namun karena dia sangat mudah emosi ketika kalah atau rekannya tidak mengumpan bola kepadanya. Dia kemudian dijuluki sebagai crybaby oleh beberapa rekannya kala itu. Belum berhenti di situ, saat dia berumur 15 tahun, dia didiagnosa dengan takikardia yang merupakan penyakit jantung yang dapat membuatnya harus berhenti bermain sepak bola. Dunianya serasa hancur, namun ibunya berada di sisinya. Dengan segala yang tersisa, dia kemudian menjalani operasi dan beruntung karena operasi tersebut berjalan dengan lancar. Dia kemudian melanjutkan latihannya kembali di Lisbon. Karena kemampuan driblenya yang luar biasa, setahun kemudian saat berumur 16, dia dipromosikan dari tim junior ke tim utama. Kemudian pada tahun 2002, dia memainkan debut pertamanya dalam Primeira Liga dan berhasil mencetak 2 gol. Pada musim ini, dia direkomendasikan oleh pelatihnya kepada tim Liverpool dan Barcelona. Bahkan Arsenal kala itu mendatangi klubnya dan berminat untuk membawa Ronaldo. Hingga pada akhirnya di tahun 2003, saat Sporting mengalahkan Manchester United dengan skor 3-1, Alex Ferguson melihat bakatnya. Dia kemudian membeli Ronaldo dengan harga 12,24 juta pound sterling pada 12 Agustus 2003.
Nilai ini memecahkan rekor sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah pesepak bolaan Inggris kala itu. Ronaldo kemudian menjadikan Alex Ferguson sebagai figur ayah dalam sepak bola. Dia memulai debutnya pada 16 Agustus 2003 melawan Bolton Wanderers sebagai pemain pengganti. Dia kemudian mendapatkan standing ovation dari penonton karena gaya permainannya yang luar biasa. Dia kemudian mencetak gol pertamanya pada 1 November 2003 dengan tendangan bebas saat melawan Portsmouth. Meskipun kala itu media Inggris sangat kritis saat memberitakan Ronaldo, namun hal ini kemudian dibantah oleh rekan timnya Gary Neville yang mengatakan bahwa dia akan segera menjadi pemain dengan kelas dunia. Di musim ketiganya dia mengalami banyak insiden dan kontroversi baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Sejak saat itu dia merasa tidak didukung oleh MU. Dia kemudian meminta untuk pindah ke klub lain. Namun MU tidak memperbolehkannya untuk keluar. Di awal musim 2006-2007 dia banyak dibenci oleh fans Inggris bahkan MU sendiri. Namun dia menjadikan ini sebagai motivasi dan justru berhasil mencetak 20 gol pertamanya dalam satu musim dan membuatnya menjadi juara Liga Primer. Di musim 2007-2008, Ronaldo semakin membuktikan dirinya. Dia berhasil mencetak gol ke-50-nya di MU saat derby Manchester sebagai penentu kemenangan timnya. Dia juga memperoleh banyak penghargaan seperti PFA Players Player, PFA Fans Player, Young Player of the Year, Footballer of the Year, hingga European Golden Shoe. Dia berhasil mencetak 42 gol dalam musim ini. Pada musim 2008-2009, dia mendapatkan cedera dan harus menjalani operasi kaki. Hal ini membuatnya tidak bisa bermain selama 10 minggu. Setelah kembali, dia berhasil mencetak gol ke-100-nya untuk MU. Dia berhasil membawa MU menjadi juara FIFA Club World Cup di Jepang. Dia kemudian memenangkan Ballon d'Or pertamanya dan mengakhiri karir di MU dengan 9 trofi. Ronaldo kemudian bergabung dengan Real Madrid dan memecahkan rekor transfer kala itu dengan 80 juta pound sterling. Kontraknya berlangsung hingga 2015 dan bernilai 11 juta euro per tahunnya dengan 1 bilion euro klausul pembelian. Dia kemudian memulai debutnya pada 29 Agustus 2009. Dia berhasil menjadi pemain Madrid pertama yang mencetak gol dalam 4 pertandingan pertama secara berturut-turut. Karena mengalami cedera lagi dan harus beristirahat selama 7 minggu, dia kalah dari Messi dalam perebutan Ballon d'Or dan hanya dapat mencetak 33 gol dalam musim ini. Dia kemudian memenangkan trofi pertamanya di Spanyol pada 2011 setelah memenangkan Copa del Rey serta Pichichi Trophy. Dia kemudian juga mendapatkan Golden Shoe keduanya. Di musim 2012-2013, dia memenangkan Super Copa de España yang merupakan trofi ketiganya di Spanyol dan juga menjadi pemain yang mencetak gol dalam 6 Klasiko berturut-turut. Kemudian dari musim 2013 hingga 2018 di Madrid, dia telah memiliki segudang prestasi lainnya, seperti 1 kali juara La Liga, 1 kali Super Copa de España, 4 Champions League, 2 UEFA Super Cup, 3 FIFA Club World Cup, 2 kali Pichichi, dan juara lainnya. Dia juga berhasil mendapatkan Ballon d'Or di tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017. Dia kemudian memiliki 5 Ballon d'Or dalam karirnya. Di tahun 2018, dia kemudian pindah ke Juventus dengan nilai transfer 100 juta euro yang memecahkan rekor untuk transfer pemain di atas 30 tahun. Dia berada di Juventus hingga tahun 2021 dan berhasil memperoleh 2 kali juara Serie A, 1 Coppa Italia, dan 2 kali Super Coppa Italiana. Dia juga masih memiliki segudang prestasi internasional lainnya. Pada tanggal 27 Agustus 2021, MU kemudian mengontrak Ronaldo kembali. Di sini dia berhasil mencetak gol ke-100 di Liga Primernya. Namun MU mengalami musim yang buruk, apalagi ada ajen Harry Maguire. Dia juga mengalami masalah dengan pelatihnya Erik ten Hag yang mana memainkannya di akhir babak kedua sebagai pengganti. Hal ini membuatnya kesal. Dia bahkan dikabarkan dipisahkan dari skuad utama dan tidak berlatih dengan tim inti lainnya. Saat ini dia memiliki keinginan untuk keluar dari MU karena menganggap bahwa MU saat ini kekurangan ambisi dan motivasi. Pada masa kemasannya, dia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, memiliki dribble yang hebat dan tendangan bebas yang mengerikan. Dia juga dikenal sebagai pemain yang tidak meminum alkohol dan tidak bertato demi mendonorkan darahnya. Dia juga sangat menjaga kesehatannya. Karena dia pernah berada dalam kemiskinan yang sangat hebat, dia juga tidak lupa untuk memberikan kembali ke masyarakat. Dia banyak sekali melakukan aksi filantropis seperti membuat yayasan, memotong gajinya untuk meringankan pandemi, melakukan berbagai donasi untuk anak yang membutuhkan, membantu penyembuhan kanker, mengunjungi anak yang berkebutuhan khusus, dan masih banyak lagi lainnya. Kini Ronaldo telah mencetak 815 gol dalam 1121 pertandingan. Saat di Spanyol, dia berhasil mencetak 61 gol dari penalti sehingga mendapat julukan Penaldo, baik sebagai julukan maupun sindiran dari netizen. Namun dia lebih dikenal sebagai CR7 atau El Bico yang artinya membuat gentar dan menghancurkan. Dia juga digadang-gadang menjadi salah satu pesepak bola tersukses dan terhebat sepanjang sejarah. Bayangkan bila ibunya kala itu tidak bertemu dengan dokter yang baik dan membuatnya tidak terlahir ke dunia. Bayangkan pula jika dia menyerah karena keadaan keluarganya yang miskin dan cacian dari teman sekolah maupun rekan timnya saat mengejar impiannya. Bayangkan pula apabila operasi jantungnya gagal kala itu. Against all odds, Ronaldo telah berhasil mencapai mimpinya dan akan tetap terus berjuang. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual. Dulu ada seorang anak bernama Neymar da Silva Santos Jr. Dia lahir pada 5 Februari 1992 di Mogi das Cruzes, Brazil. Dia terlahir dalam keluarga yang cukup miskin. Saat masih dalam kandungan, orang tuanya bahkan tidak mempunyai uang untuk mengecek kondisinya. Bahkan saat berumur 4 bulan, keluarganya mengalami kecelakaan yang membuatnya berlumur dengan luka dan bahkan orang tuanya menganggap dia tidak mungkin selamat. Namun Tuhan berkata lain. Keluarganya juga sering berpindah tempat karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah kakek dan neneknya yang mana bahkan listrik saja merupakan hal yang sangat mewah di tempat tersebut. Mereka kemudian menggunakan lilin karena tidak bisa membayar biaya listrik.
Bahkan kota kelahirannya, Shenitown, merupakan kota yang dideskripsikan oleh ayahnya merupakan tempat pembuangan sampah. Namun demi mengubah hidup putranya agar menjadi lebih baik, ayahnya harus bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Neymar juga sering iri oleh temannya yang memiliki koleksi video game atau seseorang yang mengenakan sepatu Jordan. Dia hanya bisa membayangkan suatu saat dapat menjadi seperti mereka. Semasa kecilnya, Neymar suka bermain futsal dan sepak bola jalanan. Dia berkata bahwa futsal adalah salah satu hal besar yang mempengaruhi perjalanan hidupnya, yang mana di sini dia mengasah teknik dan kecepatannya untuk melewati pemain lawan dalam kondisi yang sempit. Meskipun ayahnya merupakan mantan pemain bola, dia bermain dalam kasta paling terbawah di Brazil. Namun ayahnya memiliki dedikasi dan motivasi yang luar biasa untuk mensupport perjalanan hidup Neymar. Oleh karena itu, satu-satunya cita-cita Neymar hanyalah membuat bahagia keluarganya, terutama ayahnya. Di tahun 2003, Neymar pindah ke São Vicente yang mana dia mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam klub Portuguesa Santista. Dengan segala dedikasinya dan dukungan ayahnya, Neymar berhasil menjadi salah satu pemain yang dilirik oleh Santos di tahun 2003. Tahun 2008, dia kemudian dikontrak secara penuh sebagai profesional di Santos. Dia kemudian langsung dimasukkan dalam tim utama dan mulai mendapatkan berbagai macam sponsor. Pada saat berumur 15 tahun, berkat kegigihannya, Neymar telah berhasil mendapatkan penghasilan 29 juta rupiah per bulan. Kemudian saat berumur 16 tahun, dia sudah dapat menghasilkan 365 juta per bulan. Neymar kemudian dapat membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Dia memulai debut profesionalnya pada 7 Maret 2009 saat berumur 17 tahun. Dia kemudian dimainkan dalam 30 menit terakhir pertandingan tersebut. Dalam musim pertamanya, dia berhasil mencetak 14 gol dalam 48 pertandingan. Tahun 2010, Neymar berhasil membawa Santos menjadi juara Campeonato Paulista setelah berhasil mencetak 14 gol dalam 19 pertandingan. Teknik dan gaya permainannya kemudian disebut-sebut mirip dengan Robinho dan Pele. Di tahun ini bahkan West Ham United menawari untuk membelinya dengan harga 12 juta US dollar dan Chelsea dengan 20 juta US dollar. Namun tawaran ini ditolak oleh Santos. Namun Warner Ribeiro kemudian mengatakan bahwa Neymar memiliki potensi sebagai pemain kelas dunia dan jika dia tetap bertahan di Brazil, dia tidak akan mendapatkan apapun. Dia kemudian terus bermain di Santos hingga tahun 2013. Dia kemudian mulai dikenal sebagai pemain hebat yang juga sering melakukan diving dan bertingkah berlebihan ketika terjatuh. Pada 24 Mei 2013, dia ditawari untuk bermain untuk Barcelona dalam kontrak selama 5 tahun. Neymar dan Santos tidak ada yang memberikan kepastian berapa nilai transfer ini. Di tahun 2014, kemudian hal ini diinvestigasi dan ternyata biaya transfernya adalah sebesar 86,2 juta euro, yang mana akhirnya Barcelona dikenai pasal penghindaran pajak. Di tahun pertamanya, dia lebih sering dimainkan sebagai pemain pengganti. Dia kemudian mencetak gol yang membuat Barcelona memenangkan Supercopa de España saat melawan Atletico Madrid. Pada musim 2014-2015, dia kemudian menjadi salah satu pemain andalan Barca. Barcelona berhasil memenangkan berbagai trofi seperti Spanish Cup Winner, Spanish Champion, dan Champions League. Bersama dengan Suarez dan Messi, dia kemudian menjadi bagian dari trio attacker untuk Barcelona. Di musim 2015-2016, dia juga meraih berbagai prestasi untuk Barcelona bersama dengan trio attacker. Mereka berhasil mencetak 131 gol, memecahkan rekor tahun lalu yang dapat dicetak oleh trio tersebut. Kemudian pada musim 2016-2017, salah satu aksi paling memukau dari Neymar adalah saat pertandingan Champions League ronde ke-16. Pertandingan ini adalah pertandingan Barcelona melawan PSG. Dia berhasil mencetak 2 gol yang membawa Barca memenangkan pertandingan 6-1 setelah kalah 4-0 dari PSG di pertandingan dalam leg pertama. Dia kemudian menjadi man of the match dalam pertandingan tersebut dan menjadi salah satu momen comeback terhebat dalam sejarah Champions League. Selama di Barcelona, Neymar berhasil mencetak 105 gol dalam 186 pertandingan. Hingga akhirnya pada 3 Agustus 2017, Barcelona melepas Neymar dengan nilai transfer 222 juta euro kepada PSG yang menjadi transfer pemain termahal. Namun transfer ini mengalami berbagai macam konflik akibat berbagai situasi yang aneh kala itu. Dia kemudian mengakhiri musim pertamanya di PSG dengan 28 gol dalam 30 pertandingan setelah mengalami cedera yang cukup parah. Di musim berikutnya, dia sempat disuspensi dari 3 pertandingan karena beberapa aksi kontroversialnya dalam media sosial bahkan dengan penonton di kubu lawan. Hingga kini dia masih bermain untuk PSG. Kini Neymar merupakan salah satu pesepak bola terbaik dengan kelincahannya dalam membuat berbagai peluang dan kemampuan bermainnya yang luar biasa. Dia kemudian menjadi pencetak gol tertinggi ke-6 dan asis tertinggi ke-7 sepanjang masa dan menorehkan segudang prestasi lainnya. Meskipun banyak orang yang membencinya karena dia sering melakukan diving, namun fakta bahwa Neymar memiliki skill yang hebat dan berasal dari keluarga yang miskin yang berhasil mengubah nasibnya tidak dapat kita pungkiri lagi. Andai saja Neymar tidak lolos dari kecelakaan dan ayahnya tidak mendukung penuh pertumbuhannya, mungkin saja kita tidak akan pernah melihat Neymar yang seperti sekarang. Nyatanya, di balik kesuksesan seorang tokoh besar terdapat perjuangan tanpa henti oleh orang tuanya. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.